Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Mia Aulia Prasetyo dari kelas 12 TKJ 2, nomor absen 23. Nah, di video kali ini saya akan memvideokan Red Hat Academy Red Hat OpenShift Administration. Nah, kita di sini akan membahas chapter 1 Introduction Kubernetes and OpenShift. Selamat menonton. Nah, jadi apa aja sih goals atau tujuan kita di chapter ini? Tujuan kita ini akan mengidentify the main Kubernetes cluster, service, and OpenShift platform service and monitor them by using web console. Jadi kita akan mengidentifikasi cluster utama dari service utama si Kubernetes ini. Juga kita mengidentifikasi si service dari platform OpenShift, dan juga kita nanti memonitoring mereka melalui web console. Nanti kita akan ngapain aja di sini? Kita akan mempelajari tentang main karakteristik dari kontainer dan Kubernetes, akan mempelajari relationship atau ya hubungan antara OpenShift, Kubernetes, dan juga other open source project lainnya. Ada juga list key feature Red Hat OpenShift Product and Edition. Nah, nanti di section pada chapter 1 ini kita akan ada section matching quiz. Matching quiznya ini nanti kita akan ada Container and Kubernetes, Red Hat OpenShift and Component Edition, dan juga ada web exercise, navigate the OpenShift web console, dan juga ada monitor and OpenShift cluster. Labnya ini nanti kita akan memakai introduction to Kubernetes OpenShift. Nah, container and Kubernetes objektif ini kita masuk yang paling awal. Di sini kita akan tujuannya ini untuk mendeskripsikan main karakteristik of Kubernetes and container. Nah, jadi apa sih Red Hat OpenShift Container Platform itu? Nah, Red Hat OpenShift Container Platform is a complete platform to run application in the cluster of server. OpenShift is based on existing technologies such as containers and Kubernetes. Nah, di sini kita juga bisa melihat nih bedanya sih aplikasi kontainer versus si open house system operation sistemnya ini. Kita bisa melihat kalau yang masih tradisional OS, dia tuh ya masih kepisah-pisah sendiri, masih yang belum ada klasifikasi buat ditaruh di mananya. Sementara kalau di kontainer kita bisa naruh di libs dan app yang menyesuaikan apa yang kita mau lah di situ. Nah, Kubernetes feature ini ada beberapa, diantaranya dia tuh fiturnya bisa service discovery and load balancing. Dia nanti akan mendistribusikan aplikasi untuk banyak pengguna, banyak nodes yang akan complement communication between the application. Ada horizontal scaling, self-healing, automated rollout, secret and configuration management, and operators. Nah, di sini tuh banyak banget fitur-fitur dan lainnya. Nah, lanjutnya kita ke sini nih, kita akan bahas konsep dan deskripsinya tuh apa aja sih secara singkatnya. Nah, service discovery and load balancing ini dia tuh mengautomatic network configuration for transparent cluster communication. Jadi dia secara otomatis akan mengkonfigurasi jaringan untuk si cluster communication ini. Lalu ada horizontal scaling, dia akan mengotomatis merubah si nomor dari replika dari suatu aplikasi untuk respon di load kembali. Nah, self-healing ini dia tuh otomatis merestart kalau ada aplikasi yang gagal atau dia tuh yang unavailable, dia tuh belum tersedia. Jadi akan dia selalu mencoba untuk di restart lagi gitu. Kalau automated rollout, dia tuh memanajemen instance yang berbeda versi dari sebuah aplikasi tersebut. Secret and configuration management, dia akan mengkonfigurasi suatu aplikasi luar dari container image. Nah, container image itu apa? Container image itu di sini ada jelasin nih, application packaging format that is compatible with container runtime, declarative resource management, reconciliation of a description of the indated stage of a cluster gitu.
Lanjut, di sini kita akan membahas tentang Red Hat OpenShift Component and Edition. Di sini goals tujuannya adalah kita bisa mendeskripsikan hubungan antara OpenShift, Kubernetes, and other open source project and the list key feature Red Hat OpenShift Product and Edition. Gitu. Nah, OpenShift digunakan extensibility of Kubernetes to build a complete solution by adding following features to Kubernetes cluster. Dia tuh mengintegrate developer workflow. OpenShift integrates a built-in container registry, CI/CD pipelines, and S21. Nah, S21 ini dia tuh sebuah tools untuk membangun artifak dari sebuah source repository untuk si container image-nya ini. Nah, dia juga observability untuk achieve indexed reliability, performance, and availability of application. Ada juga server management. Dia tuh nanti yang request on operating system to run that must, dia tuh harus ke install, harus ke konfigurasi, dan juga harus ke maintenance atau ya pemeliharaan perawatannya. Nih, open source project in OpenShift release ini dia ada seperti yang digambar ya, ada banyak banget. Salah satunya ada Postman, ada Grafana, Helm, dan lainnya. Nah, Red Hat OpenShift Edition ini di sini juga banyak dipakai di beberapa service. Contohnya ada AWS, yaitu ada Red Hat OpenShift Service, terus ada juga di Azure, ada juga di IBM Cloud, ada di Google Cloud. Self-managed juga ada 3 di sini, ada Red Hat OpenShift Platform Plus, ada Red Hat OpenShift Container Platform, and Red Hat OpenShift Kubernetes Engines. Gitu. Oke, kita lanjut ke section berapa nih? Ini kita di section 1.4 request. Nah, secara simpelnya, konsepsi Kubernetes ini adalah sebuah platform aplikasi yang dasarnya itu adalah dari si containers ini that does not provide features such as building an application. Red Hat OpenShift Container Platform itu a complete application platform that built on the extensibility of Kubernetes. Red Hat OpenShift Platform Plus an extended offering that includes container registry. Kalau Red Hat OpenShift lokal, dia tuh suatu sistem yang mendeploy OpenShift dari komputer lokal untuk di-testing dan juga dieksplorasi. Kalau managed service, dia tuh OpenShift yang menawarkan di mana si Red Hat sama si cloud provider-nya ini mengasumsi responsibility atau ya responsibility-nya. Self-managed offering ini, kalau yang satunya kan dia kan, kalau yang managed service itu kan di mana Red Hat dan provider itu masuk responsibility. Nah, kalau yang di sini kan di mana kita punya control, flexibility, dan responsibilities yang terbaik, yang lebih baik. Sementara kalau Red Hat Enterprise Linux OS, dia an immutable operating system that is optimized for running containerized application. Sekarang kita masuk di section berapa nih? Section 1.6. Nah, di sini kita akan ditunjukkan nih, kita mau mencoba si OpenShift menggunakan web console. Di sini kita akan ditunjukkan memakai ini ya. Oke, kita baca dulu navigate on OpenShift Web Console. Tujuannya dia adalah menavigate si OpenShift Web Console to identify running application and cluster service. Nah, di sini kalau kita lihat sama-sama, dia tuh bakal Kubernetes dashboard which is not deployed default written with a cluster and Kubernetes service. Nah, di sini kita katanya disuruh mengakses lewat di CLI-nya ini. Oke. Apakah dia ada keterangan kita akan memakai lab apa? Kita baca di sini bersama-sama ya. Oke, sekarang kita coba pakai
workstation yang paling biasanya dipakai, kita start dulu untuk memulai si workstationnya ini di lingkungan lab. Kita tunggu. Kita di 1.5, kita di sini diminta CLI-nya. Oke. Nah, coba aja ya nanti. Kira apakah bisa kalau pakai ini. Soalnya dia kalau pakai Jupyter kita belum pernah coba juga. Kita tunggu semuanya sampai dia tuh semuanya aktif. Contohnya seperti ini kan, kita mau pakai workstation tapi dia tuh masih starting. Kalau misalnya nanti udah aktif, dia tuh bisa baru kebuka open console gitu. Kita tunggu sambil kita baca-baca lagi kira-kira kita tuh nanti bakal mau ngapain aja di sini. Pertama kita login, memasukkan user, memasukkan password, dan juga memasukkan di sini API endpoint. Lalu kita juga memasukkan portnya 6443. Saya juga nanti memasukkan who am I show console command to refresh web console URL. Oke. Karena dia tuh di lingkungan Red Hat, jadi kita nggak bisa langsung nyobanya di sini ya, nggak bisa langsung nyoba di web browser kita yang di Windows kayak Chrome gitu. Kita harus nyobanya di tempatnya si ini juga, tempat dimana kita naruh si CLI-nya ini. Oke, kita prepare dulu. Connect. Oke, di sini kita sudah masuk ya ke halaman, masuk ke lingkungan lab dari si workstation ini. Sekarang kita diminta untuk login. Kita masuk ke terminalnya. Oke. Kecil sekali. Leave full screen coba. Kita gedein. Oke, mantap. Sekarang kita coba ya. OSI menu. OSI login menu developer. OSI login menu developer. MinPay developer. Masukkan API-nya. https api.ocp for berapa ya tadi? ocp for example.com port 6443. Unable to connect to server EOF. Kenapa ya? Sini kita akan coba nge-solve dari si masalah ini. Bentar.
Nah, coba Gemini apakah ada cara solve-nya atau kita ternyata salah memasukkan namanya si ini. Server enable to connect. Ada apa ya? Coba kita sama-sama cek di sini. Kenapa ya? Apakah ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Atau karena saya mungkin belum memfinish si yang server sebelumnya, jadi coba kita finish dulu. Kita finish intro navigate. Coba apakah takutnya nanti ada masalah atau apa internal di dalamnya, jadi coba kita finish sementara. Oke, coba kita masuk lagi. Nah, harusnya seperti ini. Berarti tadi masalahnya karena saya sebelumnya sudah pernah mencoba, makanya perlu diketahui ada yang namanya start, ada yang namanya finish. Ketika kita belum menyelesaikan, maka kita harus memfinish dulu supaya dianya bisa masuk gitu. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya kita masuk lagi nih ke si UC Huami SEO Console. Nah, nanti dia akan menampilkan URL untuk kita buka. Nah, caranya jangan di paste, kita cukup di sini lalu nanti ada tampilan, aduh kecil sekali ya, ada tampilan open link gitu. Kita tunggu. Nah, oh ya, sebelumnya karena ini tutorial dari awal, coba saya keluar dulu ya teman-teman. Nah, nanti ketika kita buka akan ada tampilan seperti ini, Kube Admin, login with Kube Admin atau Red Hat Identity Management. Kita coba lihat dia mintanya pakai apa. Lastly, use web browser to navigate the URL which display to authentication page. Nah, apakah di sini ada keterangannya? Oke, karena itu kita di sini diminta using the credential for your cluster access bring you home to package web console. Nah, di sini kita akan memasukkan nih PW yang tadi dan user yang sudah tadi kita masukkan untuk mengecek-ngecek. Caranya kita masuk ke Red Hat Identity Management. Halo, Nah, apa yang akan kita masukkan di sini? Tentu saja username dan juga password yang tadi kita pakai di terminalnya.
yaitu developer, passwordnya juga developer. Kita dan save. Oke, lalu di sini kita akan diperlihatkan ke halaman paling awal. Di sini kita sebagai developer user dan di sini kita juga ada developer. Nah, untuk mengeksplorasi kita di sini ditampilkan ada bermacam-macam ya. Di sisi lain kiri ada add, topology, observe, search, build, help, and project. Nah, apa yang disuruh di sini? By default, kita akan diarahkan ke home, overview. Kita juga bisa untuk ngecek ke operator hub dan lain-lain. Gitu. Ini cukup untuk touch navigate yang satu ini cukup sederhana. Jadi kita diminta untuk melihat kita tuh di sini tuh bakal ada apa aja sih bedanya sih developer dan yang tadi sesuai teks di sini ada administrator. Sini. Kalau misalnya nanti teman-teman nyoba dan membuka ada halaman muncul box text box tulisannya continue atau skip tour, pilih skip tour aja. Nah, kita lihat di project ini masih kosong ya. Topology. Nah, ini juga masih kosong. Nah, selanjutnya kita buka di sebagai administrator. Ternyata di sini juga masih kosong. Nah, kalau tadi itu dia tuh cuma buat kayak buat observasi, buat nampung project, buat ads. Sementara di sisi administrator dia tuh lebih kompleks. Dia tuh ada operator, ada workflow, ada networking, storage, build, dan lain-lain. Nah, kenapa sih seperti itu? Yuk kita baca bareng-bareng. Nih, Web Console Perspective. The OpenShift Web Console provides the administrator and developer console perspective. The sidebar menu layout and features that it displays differ between using two console perspective. The first item on the console sidebar menu is perspective switcher and the switch between administrator and developer perspective. Seperti ini, kalau misalnya tadi di punya kita yang tadi kita cek, aduh kurang ke atas, sama seperti ini juga. Bedanya apa sih emang? Kalau sidebar organization is mirroring, ya masih belum. Oke, kita cari penjelasannya di atas ya. Open package console, the sidebar. By default kita akan diarahkan untuk operator-operator ini untuk which provide access to collection of operators available your cluster. Seperti ini nanti. Nanti kita juga di sini bisa ngecek nanti akan ada item apa aja yang akan nanti kita buat. Oke, langsung aja kita lanjut ke section 1.6. Kita akan masuk ke sebuah lab percobaan namanya Navigate the OpenShift Web Console. Di mana tujuan kita ini adalah mengakses OpenShift cluster by using Web Console and the review package, identify key OpenShift cluster service, outcomes, explore feature components and Red Hat OpenShift by using the Web Console. Nah, di sini kita udah disuruh nih kita bakal pakai mesin apa, bakal pakai lab yang mana gitu. Di sini kita udah ada keterangannya. Yang pertama, kita disuruh sebagai student usernya dan juga workstation mesin. Kita juga sudah masuk ya, mana nih kalau kita sudah kembali. Udah masuk ke station student and workstation. Di sini kita disuruh start. Nah, berarti kita coba start sih. Maaf. Start. Mana ya? Start. Nah, kita akan men-start si lab yang akan kita coba untuk praktikan. Nah, success verifying cluster stage. As developer user, locate then package. Kita akan coba lagi using terminal.
seperti tadi sama. Login sukses. Kita coba lagi who am I? Who am I? Nah, kalau udah seperti biasa, kita akan open. Klik caranya tuh yang linknya itu kita klik kanan, lalu kita open link. Ini untuk yang tidak dipakai bisa kita close saja ya jendelanya. Nah, welcome to OpenShift. Sama seperti tadi, ini kita sudah login ya sebagai pastikan isinya tuh developer. Nah, di sini kita akan masuk ke menu Ads dulu nih. From Getting Started section, kita pilih yang di menu section bar namanya itu ada Add plus Add. Lalu di sini kita bisa pilih Create New Project dengan nama di sini namanya Intro Navigate, display name-nya Intro Navigate, dan project for the Intro Navigate exercise. Kita isi ya. Nah, kita tulisin dulu. Intro Navigate. Lanjut lagi bawahnya. Intro Navigate. Bawahnya lagi Intro. Bawahnya lagi kalau nggak salah tadi project for the Intro Navigate exercise. Kita cek apakah sudah benar. Intro Navigate project for the Intro Navigate exercise. Ternyata projectnya di sini kapital. Project for the Intro Navigate exercise. Oke, langsung aja di sini kita create. Nah, di sini kan di menu Add ini kalau kita sudah membuat tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita di sini diminta untuk di sidebar sebelah kiri kita diminta untuk klik sih kolom topology. Ya, di sini kita pilih karena ini masih kosong, kita juga belum membangun apa-apa, kita pilih sini. Start building your application. Kita cari nama projectnya di sini sesuai apa yang diminta. Kita akan cari Apache, lalu kita pilih nanti yang Apache HTTP server atau HTTPD. Kita klik aja Apache. Kalau sudah, kita create. Nah, di sini dia tuh akan muncul ya seperti ini. Lalu apa aja sih di sini yang harus kita isi? Di sini kita diminta untuk mengisi application name and name for deployment itu adalah application test. Kita langsung isi aja. Tapi sebelumnya kita diminta di sini yang pertama ini mengisi git repo URL. Git repo URL-nya sini. Apakah dia bisa di copy? Sepertinya tidak, jadi kita ngetik manual saja. OCP4 kalau nggak salah deh. Upgrade apa sih? OCP4.com OCP4 example.com. example.com.developer example.com ocp4.example.com.developer.httpd x.it. Nah, ketika kita sudah mengisinya dengan, kita pastikan dulu nih apakah dia mengisinya sudah benar atau belum. HTTPS, bla bla bla.
URL is valid but git type not be identified, please select git. Nah, di sini juga disuruh kita untuk mengisi GitLab for git type-nya. Kita ubah dulu. Validating. Ya, sudah benar. Kalau ada tulisannya validated, sudah benar. Kita langsung aja ngisi yang bawah. Tadi kita diminta untuk namanya itu di sini application test. Application test. Nah, yang bawahnya juga harus diisi application test karena nanti kalau misalnya enggak, dia nanti saat kita ngecek di deployment-nya itu dia akan tetap kayak httpd gitu. Application test. Yang lainnya kita biarkan default ya ketika kita sudah mengisi application test itu untuk nama aplikasi dan nama untuk deployment. Kita sudah mengisi git repository URL dan kita sudah memilih git type-nya GitLab. Kalau sudah, sisanya yang lain kita biarkan default, kita biarkan ini create. Nah, tampilannya kalau sudah jadi akan seperti ini. Selanjutnya, kita membuka the topology page, open and display an application test. Seperti tadi kita ini, dia langsung ada ya. Select the application test and view the details application. Deployment ya, tadi saya buka deployment. Ya, deployment kita buka. Oke, di sini kita sudah dapat detailnya ya. Kita ada application name, ada label, ada namespace-nya. Jadi juga ada tulisan buat podnya, buat annotation-nya, statusnya up to date, create-nya tanggal berapa, dan lain-lain. Select the action list to view available control application test. Oke, sekarang kita coba. Nah, di sini untuk tombol action ini nih, ketika kita mau menambahkan, mengedit, mempause, mendelete, atau mengcreate apapun itu di dalam si deployment aplikasi yang topologinya udah kita bikin itu, tinggal mengklik action di sini. Switch the administrator perspective to inspect the deployment. Oke, kalau tadi kita dari sisi developer, sekarang kita mau lihat nih dari sisi si administrator. Kita switch aja. Kita switch ke administrator dan boom, dia akan langsung ada si project yang udah tadi si developer bikin. Requesternya by developer, statusnya aktif, dan ada nama project yang tadi kita bikin, intro navigate. Ya, sama seperti ini. Langsung aja ini kita pilih, kita pencet. Ini ada activity-nya, ada apa aja. Nah, lanjut. View application paths and details. Sekarang kita akan mau melihat application test, post, and deployment. Caranya kita ke menu web console, kita navigate workloads-nya. Ini ada workload, kita coba cek di sini. Nah, sini ada menu pods-nya, ada apa aja yang berjalan, yang running, dan lainnya. Application test yang tadi udah kita bikin application test dan dia akan kayaknya membuat nama unik ya di belakangnya. Gitu. Navigate to workout deployment to list. Deploymentnya, labelsnya tuh apa aja sih? Tadi udah kita buat. Coba ya kita cek. Ya, seperti ini ya yang muncul. Nah nih, kayak tadi ada 1, ada 2 kan di sini ada pods dan application build test. Kita kembali aja coba. Dia ada running, ada complete.
ke workload, ke deployment. Coba kita keluarin dulu dia. Ke deployment, ke detail mungkin. Nah iya, label sama juga kayak tadi. Nah detailnya sama kan seperti tadi ini. Kita akan navigate. Sekarang kita akan navigate si networking service untuk melihat apakah dia tuh udah kebentuk gitu atau belum. Di search bar ini kita pilih networking, kita pilih service. Labelnya sudah ada, path selectornya juga sebentar. Ya labelnya juga sudah ada. Sekarang kalau misalnya kita klik di sini, ya dia sudah akan ada di sini. Selanjutnya kita juga coba mau ngecek ke networking si rootnya. Kalau tadi si service, sekarang kita coba ke roots. Roots kan ya? Networking root ya. Networking roots. Udah kayak gini guys. Kita kan di sini bisa ngeliat ya networking. Sama seperti konsep tadi, kalau dia tuh langsung otomatis membuat jaringan sendiri gitu. Selanjutnya kita disuruh ngapain nih? Selanjutnya kita sebagai administrator kita kembali lagi ke project. Home, project. Klik titik 3 di sini, lalu sebentar untuk memastikan ya kita pencet delete. Selection kita pilih intro navigate. Kita pilih delete. And dia akan terminating sampai dia akan benar-benar terhapus. Ya, dan dia sudah terhapus. Dia akan terhapus ya. Lalu kita diminta untuk logout from web console, from OpenShift. Oke, sekarang kita diminta untuk logout. Kita coba logout ya. Pakai lagi Red Hat Identity Management. Sekarang kita diminta untuk mengisikan username ini admin. Admin aja. Passwordnya kita masukkan Red Hat OCP ya, di sini sesuai yang diminta. Red Hat OCP. Pencet dan save. Lalu di sini diminta kita untuk from website open console menu, navigate operator and install operator. Oke, mari kita coba. Nah, sama ya, ini tampilannya ketika dia sudah login. Kita pastikan dia ada di menu administrator, dia tadi ke operator, lalu install operator. Oke. Install operator each provider, select individual to display the details. Tuh, ini dia tuh ada, ini ada sukses, ada ini macam-macam ya. Kita bisa lihat contohnya nih, kita buka di sini dia. Kita juga diminta untuk menavigate si workflow-nya lagi di pods. Kita coba cari di sini workload di pod. Nah, banyak banget kan di sini. Untuk melihat view of a list all of pods of the cluster, the search bar on top can narrow of the list, select individual pod to see this cluster. Banyak banget. Kalau dilihat di sini contohnya juga banyak teman-teman. Kita juga diminta untuk ngapain nih? Untuk ngecek lagi networking service-nya. Kita cek. Rekaman? Rekam.
working surface. Salah pencet. Nah, di sini dia sama, dia tuh akan ada alert management, labsnya Kubernetes, dan macam-macam. Kita diminta untuk logout lagi selanjutnya. Logout. Dan ya sudah. Lalu kita memfinishkan lab kita, ya. Yang tadi, kalau tadi kita start, sekarang kita harus akhiri. Dan selesai. Untuk untuk di section 1.6 tadi ya. Ya tadi 1.6 bukan sih? Iya 1.6 lagi. Sekarang kita ada di 1.7. Kita akan memonitor unopenShift cluster. Tapi sebelumnya saya izin untuk minum dulu sebentar. Oke. Nah, ini selanjutnya kita akan memonitor unopenShift cluster. Yang objektifnya kita akan navigate and even compute and observe first panel of the OpenShift Web Console to access overall stage of a cluster. Whereas the node machine terms and often interchangeable, Red Hat OpenShift Container Platform (RHOCP) use the machine terms more specifically. Nah, di sini salah satu notes-nya nih, the application of machine config change through the MCO is prioritized alphabetically by zone by using topology.kubernetes.io/done not label. Nah, di sini juga kita jelasin bagaimana mengidentifikasi error dari nodes. Nanti kita dengan cara dari web console ini kita akan menavigate dari compute, lalu kita pilih ke nodes untuk melihat semua list dari si nodes yang ada di dalam cluster kita. Klik nama nodes-nya, lalu kita nanti akan menavigate page-nya di node preview, lalu kita bisa melihat seperti ini, log. Kita lanjut. Apa ini? Selanjutnya kita akan mencoba lagi nih. Kita coba lagi, ada yang namanya Live Start Intro Monitor. Kita coba, langsung aja kita coba. Intro Monitor. Kepencet sepertinya. Ya, monitor. Live Start Intro Monitor sudah kita nyalakan. Kita diminta untuk login lagi seperti tadi. Masih sama ya. Maaf. Developer mimpi https cp4example.com OSI login menu developer mimpi developer. Oke, langsung aja. Using intro monitor. Who am I?
show console. Nah, nanti akan ada, lalu kita seperti biasa kita maaf teman-teman, kita klik kanan lalu kita open link. Ini kita close dulu ya, karena tadi ternyata caranya cukup finish aja. Kita diminta untuk memasukkan user dan passwordnya ini admin, dan passwordnya adalah Red Hat OCP. Yang lainnya karena tidak dipakai kita hapus dulu ya. Kita dan save aja. Nah, mantap. Sini kita akan mereview clusternya, home, overview, view, general cluster. Kita coba masuk overview nih, seperti ini. Kita akan langsung ya diarahkan ke administrator. Kita langsung diarahkan ke sini, kita bisa melihat apa aja, dan kita status clusternya lihat kita bagaimana di sini. Overview, link contents to helpful document and initial. Scroll down to view status. Nah, statusnya nih tadi yang langsung kita view alert, coba. Nih, statusnya ada warning, ada info, dia tuh ada non-stage-nya. Tapi coba kita search platformnya, kita coba nggak usah di ini kali ya. Coba, nah, info, warning, pending, dan lainnya. Ada silent host, di sini tak ada, coba kita. Tapi kalau dilihat dari status di sini sih cukup begini aja ya. Atau mungkin kita ada yang perlu ya, cluster komponennya cuma cukup di luar aja, ternyata tidak perlu. Kita juga perlu melihat cluster utilization ke bawah yang tadi ada grafik gitu kayak buat monitor. Nah, cluster utilization kita nih guys. CPU kita available 4,63 of 6. Scroll down the view detail section, search information, IP address, cluster ID, and OpenShift console. Bentar, kita coba cari. Apakah ini sudah mentok bawah? Oh, di sini ternyata di sampingnya dia. Nah, details ada cluster API address, cluster ID, dan juga OpenShift versionnya kita. Ya kan sesuai apa yang diminta. Scroll to cluster inventory section, which contains links to the nodes, pods, storage. Kita lanjut lagi ke cluster inventory. Ada di manakah ini? Oh, ini. Cluster inventory ada di nodes, pods, storage, and persistent. Nah, sama banget kan ya. Kita juga ada, dan last part, activation session. Activation sessionnya kayaknya ada di yang sebelah kanan ini nih. Nah, ini activity-nya apa aja yang lagi ongoing di sini. Selanjutnya kita akan menggunakan OpenShift Web Console to access terminal of the cluster node from terminal, determine of the status, kubelet, node agent service, and the CRI min-o container runtime interface service. Kita caranya tuh ke compute. Kita cari dulu. Compute. Kita pilih yang nodes tadi ya. Ya, kita pilih nodes. Nah,
Di sini juga ada yang name-nya transaksi ready ini ada master 01 atau master 01. Note, the classroom cluster runs on single node name master 01, which serves which serve as the control and data point for cluster is indented for the training purpose, and production cluster use multiple nodes to ensure stability, provide highly available architecture. Kita coba klik masternya yang ini, terus kita disuruh overview. Nah, seperti ini. Dia di sini ada internal IP-nya, ada inventornya, ada 118 spot sama 50 image. Di sini dia juga ada activity dan lain-lainnya. Kita disuruh buka ke terminal tadi. Kita buka ke terminal di dalam master ini. Kita tunggu. Nah, kalau udah kita run command chroot slice host. Kita coba jalankan ya di sini. Chroot host. Make sure lagi chroot slice host. Nah, view status of kubelet by running systemctl status kubelet. Systemctl status kubelet masih kubelet ya. Nah, di sini akan ada keterangannya kalau dia tuh service enable, presetnya dia disabled tapi dia tuh aktif ya. Press Q to exit. Kita di sini akan juga melihat status dari container runningnya. Kita juga cek juga systemctl status Cheerio. Tulisannya CRIO. Di sini dia keterangannya tuh aktifnya running, tapi dia service ini disabled. Kita pencet Q lagi untuk keluar. Select alerting rules to tap the various. Sekarang kita langsung aja kita pindahin di sini. Kita pindah dulu ke yang observe. Ke alerting tadi atau apa ya? Ya alerting. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita juga melihat untuk view cluster alert information. Select alerting rules. Di sini kita ada beberapa, di antara ada alert manager cluster down, alert manager cluster failed to send alert. Nah, lanjutnya kita diminta untuk filter the alerting by rules, name, search, storage, class, dan term. Kita coba cari ya di sini. Storage class. Multiple default classes. Select the warning alert. By multiple default class. Oke, kita pencet aja name-nya. Nah, di sini kita akan melihat nih detail-detailnya dari dia. Expression-nya warning, dia search-nya warning, terus expression-nya max overtime default kalau 5 minutes. Kita ke observe, kita cari ke metric. Observe dan metric.
Oh ini ke metric. Nah di sini kan belum ada ya. Kita select example query. From the graph, hover over any point of timeline to detailed data. Nah, di sini ada keterangannya nih pada tanggal 8 Februari 2026 jam segini ada apa aja di sini yang alertnya. Di sini kita pencet random pun dia tuh akan menunjukkan data yang berbeda, yang real time lah, realnya. Lalu kita di sini melihat untuk cluster event. Oke, caranya kita ke home event. Yang tadi di atas home events. Even the log updates every 15 minutes and can require additional time to populate entries. Scroll up, oke. Berarti kita di sini melihat eventnya ada apa? Oke. Scroll down to chronology order stream that contains cluster event. Berarti sampai mention harusnya. Oh, kita disuruh scroll down aja. Select event open details. Not select an event. Nanti kita disuruh buka. Misalnya saya pilih Kube API Server Master 101. Kita di sini lihat detailnya. Di sini ada host IP, ada port IP-nya juga. Gitu. Masih di satu node yaitu di master 01. Kita keluar. Nah, filter by event name. Kita pilih pot, harus pilih yang normal. Resource pot tadi ya. Starter container. Kontainernya pakai ini nggak sih? Oh, enggak. Kok dia tidak mau ya? Sebentar. Kita coba lagi. Tapi kira-kira seperti itulah untuk event source-nya ini. Dia buat ngelihat si event apa aja yang tadi itu kita mau nge-resource-nya seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita langsung aja lab finish intro master di terminal yang tadi. Intro monitor kan ya? Ayo intro monitor. Dan ini akan delete. Nah, ini udah ke delete dan kita sudah menyelesaikan grade exercise pada chapter 1 di section berapa nih? Section 1.8. Selanjutnya kita akan coba lab. Nah, lab
ini dia tuh yang kayak coba kita buat latihan mandirinya. Sekarang kita coba lagi ya, into preview, masuk lagi kita ke sini. Into preview, maaf, lab start into review, lab start into review. Kita masih pakai yang sama workstation-nya, into review. Nah, kita disuruh login ke Red Hat OpenShift Container Platform and Red Management. Kalau misalnya kita lupa caranya bagaimana, kita masih sama dengan login dengan cara yang sama seperti tadi. Who am I? Enggak. Seperti ini, lalu kita open link. Kita logout dulu ya sebelumnya. Lalu di sini kita minta loginnya tuh passwordnya, usernya admin dan passwordnya seperti biasa Red Hat OCP. Kalau udah, kita diminta untuk review cluster versionnya. Kita diminta untuk melihat si cluster versionnya yang ada di tampilan sini. Kita di cluster overview. Nah, di sini kita diminta untuk melihat cluster ID, cluster IP address, OpenShift versionnya dan lain-lain. Nih, OpenShift versionnya kita ada di OpenShift version 4.14.0 4.14.0. Kita juga menampilkan alert. Kita coba ke observe, ke alerting seperti tadi. Benar. Kita coba filternya seperti tadi. Ini kita diminta untuk filternya itu kita mengisinya dengan firing. Untuk alerting pack-nya dia tuh pilih yang firing, lalu kita pilih yang firing aja coba. Oke, kita pilih yang firing. The labels tunnels root, view the labels tunnel root di root. Nah, kalau di root ini berarti kita pindah dulu ke networking. Kita cari ke roots. Kita cari yang namanya Thanos. Coba cari ya. Thanos. Nah, ternyata ada Thanos require. Nah, kita pilih nih. Kita kita pencet name-nya. Lalu di sini kita diminta untuk melihat detailnya sepertinya ya. Kita diminta untuk melihat detailnya di detail si Thanos ini. Ada labelsnya, ada location, status, patch-nya di API, dibuatnya kapan. Selanjutnya kita akan masuk ke available storage. Kita masuk ke storage dan storage classes. Cari sini storage classes. Kita diminta untuk view semuanya. Di sini kan ada dua nih, ada
LVMS sama NFS. Nah, di reclaim policy-nya ini mereka sama-sama delete. Nah, kita juga diminta untuk installed operation. Dan di sini kita cari di operator, lalu kita ke installed operator. Ya. Apakah kita disuruhnya cuma ngapain? Kita cuma disuruh tetap ngeliat aja, kayak mau monitoring. Kita tapi di sini kita ditampilkannya hanya satu ya. Harusnya di sini harusnya ada banyak. Nah, kalau all project di sini dia banyak banget eventnya apa aja. In the cluster, kalau cluster yang tadi kita bikin kan tadi kan ada di NFS sama di ini ya. Kalau di masing-masing itu dia adanya yang satunya lagi di sini dan yang satunya lagi tadi yang NFS professional tuh adanya di sini gitu. Nah, kalau udah kita tinggal lab finish. Balik lagi. Oke. Kita sudah mengerjakan lab. Yang pertama ada intro navigate, terus ada intro master, lalu kita di sini mengerjakan tadi intro review. Sini kita ada quiz nih. Tadi tuh kita tuh install OpenShift cluster yang mana ya? Di sini kita periksa apakah benar? Ya, betul. Which three separate types of available running cluster? Tadi salah satunya ada firing dan apa ya? Kita coba tampilkan. Nah, di sini ada firing. Firing tuh tadi tuh kayaknya tipe yang lain. Tadi tuh kalau di available alerts itu ada warning, info sama critical. Which label tenants dot OpenShift namespace? Tampilan solusinya tadi kita melihat ada Kubernetes IO component square layer sama app Kubernetes IO instance tenant square sama app Kubernetes.io version 0.30.2. Nah, tadi tuh storage-nya ada apa aja sih di sana? Tadi storage-nya kita melihat ada storage sama ini kurangnya ya sih. Ya, betul. When choose all project unselected, which three operator installs cluster? Ya tadi kalau nggak salah satunya ada ini ya, ada LVM storage sama package storage seperti itu. Nah, di sini sumarinya rangkumannya bahwa sebuah kontainer ini adalah sebuah encapsulasi proses yang dimasukkan untuk required runtime dependent for application to run. Containerized ini adalah sebuah alamat untuk aplikasi deployment yang mencalonkan di antara kode portability to aid in the consistently running an application from diverse environment. Container scene also aims to modulate application to improve development and maintenance on the various components and application. Post adalah kalau yang post ini adalah bagian terkecil organisasinya untuk kontainer ini. Nah, ya bisa baca di sini. Baik, sekian dari penjelasan saya untuk chapter 1 ini tentang introducingnya si Kubernetes dan juga kontainer. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.